Halo sahabat Moviverse, seperti cuplikan di awal film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang wanita yang terdampar di sebuah pulau. Namun tak hanya di situ saja, dia juga harus bertahan hidup dari teror monster bawah laut yang kejam dan buas, yang siap memangsanya kapan saja. Film ini berjudul Sweetheart, dan tanpa basa-basi lagi, yuk kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan ada seorang wanita terdampar di sebuah pulau. Wanita ini bernama Jennifer. Lalu ia menemukan temannya yang sedang terluka bernama Brad. Terlihat jelas terdapat karang yang menusuk perutnya. Brad lalu berkata, "Apa kau melihatnya?" Jen nampak bingung dan sekaligus takut karena melihat luka Brad begitu besar dan seketika mengabaikan perkataan Brad. Kemudian Jen mencabut karang tersebut, lalu seketika itu Brad pun tewas. Brad. Jen yang takut pun merasa bersalah akan hal itu. Tetapi apa mau dikata, itu sudah ajal Brad. Lalu Jen pun berkeliling di dalam pulau untuk mencari bantuan. Namun ia tak menemukan seorang pun di sana. Ia hanya menemukan beberapa barang, diantaranya korek, buku catatan, dan beberapa botol Coca-Cola. Lalu Jen pun menemukan beberapa makam di sana. Jen pun semakin takut karena terlihat di sana batu nisan pada makam tersebut dari bahan-bahan yang sederhana. Bisa diartikan para mayat itu tewas karena hal tertentu di pulau ini yang mengharuskan mereka dikuburkan dengan cara yang sederhana. Jen pun teringat pada mayat Brad sehingga jiwa kemanusiaannya pun muncul. Ia pun langsung menguburkan mayat Brad dengan layak dan ala kadarnya. Saat malam tiba, hujan turun begitu deras sehingga membuat Jen harus bertahan di tengah guyuran hujan dan badai. Lalu ia pun berselimutkan sebuah terpal yang ditemukannya di dalam hutan. Tanpa terasa, fajar sudah terbit. Badai yang semalam begitu deras membuat para ikan naik ke tepi pantai dan membuatnya terdampar. Namun ada satu ikan hiu yang tampak berbeda, di mana tubuhnya nampak tercabik-cabik oleh makhluk buas, tapi entah apa sembari bertanya-tanya dalam pikiran. Dan saat Jen melintas ke makam Brad, betapa terkejutnya ternyata makam Brad sudah terbongkar dan tubuhnya tampak terkoyak dan hanya tersisa kepala dan kaki. Lalu isi perutnya hilang entah kemana. Bergegas, Jen pun membuat senjata untuk berjaga-jaga dan menyalakan api menggunakan korek, kayu yang ditemukannya di dalam pulau, sambil memakan ikan yang ia temukan tadi di pinggir pantai. Jen pun terlihat merasa ingin menangis, tapi ia sendirian dan ia tahu itu akan sia-sia. Jen kembali menyimpan energinya untuk tetap bertahan hidup di pulau tersebut. Singkat cerita, ia tiba-tiba melihat kotak mengapung di pinggir pulau. Kemudian ia pun mengambil kotak itu. Kotak itu ternyata koper yang berisi beberapa pakaian minim dan sepatu. Jen pun merasa kecewa, namun lumayanlah karena ada pakaian ganti di mana ia sudah sangat lama tak mengganti pakaiannya. Kemudian malam pun tiba. Saat Jen sedang menghangatkan tubuh di perapian, terdengar suara pesawat melintas di atas langit. Lalu Jen pun segera menembakkan flare gun, tetapi pesawat itu hanya melintas dan tak kembali. Lalu saat flare gun itu jatuh ke laut, tampak bayangan besar muncul dari lautan. Dan Jen pun segera berlari masuk ke dalam hutan. Tercium bau yang sangat busuk, memberitahukan bahwa ada sesuatu yang berada di dekatnya. Tidak tampak jelas bentuk makhluk itu, hanya ada bayangan dan terdengar seperti suara singa yang aneh. Disinilah Jen menyadari bahwa makhluk itulah yang membunuh orang-orang di pulau ini dan memangsa mayat Brad, bukan hewan hutan tetapi monster laut. Siang pun tiba. Jen berhasil selamat dari kejaran monster tadi. Jen yang seorang wanita mempunyai ide untuk membuat rakit dari koper. Ia pun menggabungkan koper dan baju pelampung agar bisa mengapung untuk keluar dari pulau itu. Namun usaha tersebut dapat kita baca guys, ya jelas gagal coy.
Orang badan segede gitu mana bisa gitu koper itu nahan. Tapi ya lumayan lah, namanya juga Ciwi seorang diri di tengah pulau terpencil. Kalau lu pada mungkin gimana coba? Oke lah, lanjut. Lalu malam pun kembali datang. Jen yang kebingungan akan tinggal di mana, ia menemukan kayu yang tengahnya bolong. Kemudian ia masuk ke dalam kayu tersebut. Di tengah malam, bau busuk kembali membuat Jen terbangun. Dan benar saja, makhluk itu mengetahui keberadaan Jen sehingga berusaha menghancurkan kayu itu. Jen pun terlihat ketakutan dan ingin menangis. Namun dia tahan karena ia tak mau makhluk itu mendengarnya. Hingga pada saat matahari terbit, tampak kayu tempat berlindung hancur dicabik-cabik makhluk itu. Kemudian Jen mencari ikan-ikan kecil dan menghancurkannya, lalu melemparnya ke laut agar ikan-ikan predator menghampirinya. Dan benar saja, seekor hiu datang lalu Jen pun berhasil menombaknya. Oh shit! Kemudian Jen pun berinisiatif untuk memancing monster itu keluar agar Jen bisa melihat bentuknya. Dan saat malam, ia mengintai di bawah pasir yang ditutupi oleh daun kelapa. Lalu Jen terbangun karena mencium bau busuk dan saat melihat ikan itu pun telah menghilang. Berarti monster itu sangatlah cepat sehingga Jen tidak dapat melihatnya. Lalu saat siang, ketika Jen sedang mempersiapkan senjata, ia menemukan mayat laki-laki mengapung. Dan ternyata itu adalah mayat Jack temannya. Mayat itu nampak membusuk, ada bekas sayatan di muka mayat. Dan dengan kondisi separuh tubuh dan kakinya sudah hilang. Dan untuk persiapan malam tiba, Jen pun menggantung mayatnya, tidak menguburnya. Karena percuma saja dikubur, nanti juga bakalan dibongkar sama monster. Hingga muncullah monster yang membuat Jen penasaran. Tubuhnya tinggi, besar, dan tampak menyeramkan. Terlihat monster tersebut mengambil mayat itu dengan cepat. Dan nampak Jen amat ketakutan melihat monster tersebut. Waktu pun kembali siang. Tanpa terasa sudah hampir seminggu Jen di pulau tersebut. Dan selalu dihantui teror monster di laut yang membuat Jen kebingungan. Lalu ia mempunyai ide untuk membuat ayunan di atas pohon kelapa agar monster itu tak mampu menggapainya. Dan malam pun tiba. Tampak angin bertiup sangat kencang, membawa bau busuk yang mengikutinya. Dan benar saja, monster itu sudah berada di bawah Jen dan mengetahui lokasi Jen walaupun di atas pohon. Ia pun mencoba tak bersuara, namun monster tersebut malah menggoyang-goyang pohon kelapa dan membuat Jen terjatuh. Jen pun berlari dengan cepat sembari membawa tongkatnya. Monster itu tampak cepat di air namun lambat di daratan. Dengan cepat monster itu mengejar Jen di bibir pantai dan menyergapnya dari depan. Lalu mereka pun bertarung. Namun Jen berhasil menusuk monster tersebut. Dan Jen pun terkena pukulan hingga ia pun terpental jauh. Lalu monster itu pun tiba-tiba menghilang. Jen pun sangat bingung dan putus asa. Sembari menatap lautan, tiba-tiba terlihat benda mengapung berwarna merah di tengah laut. Dan saat dihampiri, ternyata itu adalah sekoci darurat. Dan di dalamnya terdapat wanita cantik dan laki-laki bernama Lukas dan Mia. Terlihat raut wajah gembira dan cemburu di muka Jen. Dan Jen pun merawat mereka berdua yang kelaparan dengan membakarkan ikan dan beberapa buah kelapa untuk disantap. Nah, barulah di sini dijelaskan kenapa mereka bisa terdampar. Ternyata mereka sedang berlibur dengan mengendarai kapal laut dan tiba-tiba kapal itu terhantam badai yang membuat mereka terpisah.
Lukas adalah kekasih Jen, makanya dia cemburu melihatnya sama cewek lain di sekoci. Dan Mia adalah kekasih Brad yang tewas tertusuk karang di awal film. Lalu yang satu ini adalah jomblo yang tewas dengan mengenaskan. Lalu di tengah obrolan, Jen mengajak mereka segera pergi dari pulau ini karena tidak aman. Jen pun mengatakan ada monster besar yang menerornya. Tetapi Mia dan Lukas enggak percaya dan menganggap Jen sudah gila karena terlalu lama sendirian di pulau ini, sehingga itu membuatnya berhalusinasi. Jen pun kecewa, lalu ia melihat ada hubungan spesial antara Mia dan Lukas. Lalu sambil menahan rasa kecewa, ia memutuskan untuk pergi sendiri dari pulau ini. Namun Lukas berhasil mencegahnya dan Mia berhasil memukul kepala Jen hingga Jen pun pingsan. Dasar manusia kampret, ini sih namanya air susu dibalas dengan air susu gantung. Jen pun tersadar pada malam harinya dengan tangan terikat di sebuah pohon, dan itu adalah ulah mereka berdua. Mereka berkata sebenarnya hanya meminta waktu untuk beristirahat sebentar, karena sebenarnya mereka telah merasakan betapa susahnya hidup di lautan kelaparan tanpa makanan dan trauma untuk kembali berlayar. Namun, Jen juga merasakan bahwa hidup penuh makanan tapi dikejar-kejar monster itu sangat lebih menyeramkan dan lebih menyusahkan. Lalu dengan kerasnya Jen memperingati mereka, namun mereka tak mendengarkannya dan Mia meninggalkan Jen bersama Lukas. Lukas malah membahas masalah pribadi mereka yang membuat Jen jadi tambah ilfil kepada Lukas. Karena bukan saatnya membahas ini. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan Mia di pinggir laut. Benar saja, itu adalah ulah monster yang menyerang Mia dan berhasil menyeretnya ke dalam laut. Siang pun tiba. Lukas yang awalnya gagah dan amat sangat keras memarahi Jen dan menganggap Jen gila, seketika berubah seperti pengecut yang ketakutan dan mengikuti semua perkataan Jen. Lalu mereka pun segera bergegas pergi dari pulau itu. Namun saat sedang mendayung, tiba-tiba terlihat bayangan yang mengejutkan Lukas. Ternyata benar itu adalah monster tadi yang keluar di siang hari dan berusaha merusak kapal mereka. Hingga pada akhirnya monster itu berhasil menyeret Jen masuk ke lautan dan membawanya ke dasar laut. Tampak sangat jelas monster tersebut berkepala hiu tapi bertubuh manusia, lalu berkaki seperti lumba-lumba yang amat cepat masuk berenang di lautan. Namun Jen berhasil menusuk monster itu hingga darah hitam keluar dari badannya dan melepaskan si Jen. Lalu Lukas pun menceburkan diri ke laut bermaksud menyelamatkan Jen. Akan tetapi monster itu pun menyadarinya hingga pada akhirnya malah Lukas yang terseret ke dalam laut dan monster itu memasukkannya di sebuah lubang di dasar lautan. Dan akhirnya Jen kembali ke pulau. Tampak ia begitu kelelahan karena diburu terus. Dan sekarang saatnya ia bertindak. Ia berniat gantian memburu monster tersebut dengan memancingnya keluar menggunakan mayat dari dalam kuburan dan menggunakan tulang-tulangnya untuk dijadikan senjata. Lalu sisa-sisa dagingnya dikumpulkan untuk menjadi umpan. Kemudian menyiapkan tumpukan kayu untuk dijadikan lingkaran api. Hingga pada saatnya malam pun tiba. Terlihat monster berjalan menuju ke arah tumpukan bangkai manusia dan Jen yang sedang bersembunyi di semak-semak. Kemudian monster itu pun berhasil masuk ke dalam lingkaran. Ia segera membakar kayu tersebut dan membuat monster itu kebingungan. Lalu Jen bertubi-tubi menyerang monster itu dengan tulang-tulang yang tajam dan berhasil melukainya. Namun monster itu berhasil memukul Jen hingga terpental ke pohon kelapa. Lalu Jen pun berlari. Nampak monster itu pun mengejar dengan sempoyongan dan kehabisan darah hingga membuatnya terjatuh. Dan dengan ketakutan, Jen segera menggorok leher monster tersebut. Lalu scene pun memperlihatkan pulau yang terbakar dengan Jen yang termenung menatap ke atas langit. Dan film pun tamat.
Nah, itulah alur cerita film Sweetheart. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan bagikan juga video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Okay.